SD 19009 Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling tentang pemilihan kontrasepsi guna untuk melengkapi ujian OSCE. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, perkenalkan ya. Nama saya Cindy Ravina. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu ya. Baik, Bu. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini, Bu, saya kesini ingin melakukan konseling pemilihan KB. Baik, kalau begitu apakah Ibu sebelumnya pernah datang ke sini? Belum pernah, Bu. Oh, belum. Sudah. Kalau begitu, langsung saja ya, Bu, saya data Ibu. Baik, Bu. Atas nama siapa, Bu? Nanya N. Usia? Usia 31 tahun, Bu. Pekerjaan? Pekerjaan saya di rumah tangga. Jenis kelamin perempuan. Alamatnya? Mojosongo, Bu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah punya anak atau pernah mengandung sebelumnya? Sudah, Bu. Anak saya berusia 2 bulan. Oke. Baik, kalau begitu sebelum saya melakukan tindakan, saya izin untuk menutup pintu dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu. Baik, permisi ya, Bu. Cut. Setelah menutup pintu dan mencuci tangan, langkah selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu ya. Baik, Bu. Baik, di sini saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Mari Bu, tangannya yang sebelah kiri. Oke, permisi ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Yang selanjutnya saya akan menghitung nadi Ibu, pinjam sebelah tangan kiri. Sudah. Lalu saya akan menghitung respirasi atau pernapasan Ibu ya. Baik, Bu. Boleh maju sedikit Ibu? Maaf ya. Iya, Bu. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan mengukur suhu Ibu. Baik, Bu. Tunggu 1 menit ya, Bu. Baik, Bu. Kalau enggak, beberapa detik aja. Oke. Baik, tindakan pemeriksaan fisik Ibu telah saya lakukan. Saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi ya, Bu ya. Nah, di sini ada beberapa macam alat kontrasepsi. Yang pertama, ada metode sederhana atau KB alamiah, dan itu tanpa alat ya, Bu ya. Dan KB alamiah di sini ada beberapa metode, yaitu dengan menggunakan metode kalender. Nah, di sini ada beberapa gambar atau contoh dari metode KB alamiah ya, Bu. Di sini ada metode kalender. Metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang paling dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi ya, Bu ya. Yang kedua ada metode laktasi atau MAL. Nah, ini ya, Bu ya. Iya. MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa tumbuhan makanan atau minuman apapun lainnya, begitu ya, Bu ya. Yang ketiga ada ovulasi billing. Ini ovulasi billing atau karival mukos adalah suatu metode manajemen kesuburan, dan metode ini membantu para wanita untuk mengenali sinyal alami tubuh kesuburan sampai lendir serviks, gitu ya, Bu ya. Dan lalu yang keempat ada senggama terputus. Nah, ini senggama terputus ini merupakan suatu metode manajemen kesuburan, dan metode ini membantu para wanita untuk mengenali sinyal alami tubuh kesuburan sampai lendir serviks, gitu ya, Bu ya. Lalu ada juga, Bu, kontrasepsi metode sederhana dengan alat bantu, yaitu kondom. Kondom merupakan
salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet ya Bu ya, yang dipakai pada alat kelamin sebagai pelindung untuk atau saat berhubungan seksual. Nah, ini ya Bu ya. Begitu ya Bu Bidan. Iya Bu. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi hormonal ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Nah, di sini ada beberapa alat kontrasepsi hormonal, yaitu yang pertama ada pil kombinasi. Pil kombinasi adalah pil yang mengandung hormon sintetis estrogen dan progesteron. Nah, di sini ada contoh dari gambar pil kombinasi. Ini contoh gambar pil kombinasi ya Bu ya. Dan cara kerja pil kombinasi yaitu menekan hormon ovarium selama siklus haid normal, sehingga juga menekan relasing sampai vektor ditolak dan akhirnya mencegah ovulasi, begitu ya Bu ya. Adapun efektivitas, keuntungan dan kerugian mengkonsumsi pil kombinasi ya Bu. Yang pertama adalah efektivitas tinggi bila digunakan setiap hari, yang kedua mudah diperoleh, dan yang ketiga resiko terhadap kesehatan sangatlah kecil. Lalu kerugiannya yaitu harganya memang dibilang mahal, dan ibu juga nanti sangat bosan karena harus menggunakannya setiap hari, begitu ya Bu. Lalu ada juga kerugiannya, ibu merasa mual dan 3 bulan pertama, pusing dan nyeri pada payudara, begitu ya Bu ya. Lalu indikasinya untuk mencegah kehamilan kontrasepsi. Untuk kontraindikasinya yaitu kehamilan atau diketahui dan dicurigai hamil, gitu ya Bu ya, menyusui, perdarahan, pervaginan atau uterus yang tidak terdiagnosis. Efek samping dari mengonsumsi pil kombinasi tersebut yaitu amenorrea, mual, pusing atau muntah, lalu perdarahan, pervaginan. Cara penggunaan pil kombinasi yaitu harus dikonsumsi 1 pil tiap hari. Ibu harus meminum 1 pil setiap hari selama 21 hari ya Bu ya, atau 3 minggu berturut-turut. Dan kemudian jangan minum pil apapun selama 7 hari atau 4 minggu ya Bu ya. Iya Bu. Lalu yang kedua ada pil progestin, yaitu pil mini. Di sini saya akan memberitahukan gambar dari pil mini. Ini pil mini ya Bu ya. Pil mini merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon sintesis dan progesteron ya Bu ya. Cara kerja pada pil ini yaitu mencegah terjadinya ovulasi pada beberapa siklus, begitu ya Bu ya. Dan pil ini sangatlah tinggi sebagai kontrasepsi dan efektivitasnya sangat tinggi yang mencapai 97%. Tidak mempengaruhi produk ASI, kesuburan cepat kembali setelah berhenti meminum pil ini, begitu ya Bu ya. Untuk ketergantungan pil ini tidak ada. Lalu ada keuntungan dan kerugian mengkonsumsi pil mini. Yang pertama, keuntungan mengkonsumsi pil mini yaitu tidak menghambat laktasi sehingga cocok untuk ibu yang sedang menyusui ya Bu ya. Yang kedua, aliran darah yang keluar pada periode menstruasi serta dysmenorrhea akan berkurang. Dan jika wanita menggunakan pil yang hanya mengandung progestin ini tidak masalah ya Bu ya. Lalu kerugiannya itu hampir 30-60% mengalami gangguan haid, yaitu seperti perdarahan selas, puting atau amenorrea. Dan kerugiannya selanjutnya yaitu meningkat atau menurunnya berat badan, payudara ibu tegang, mual, pusing, dramatis, dan ibu bahkan bisa muncul jerawat ya Bu ya. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu kehamilan, yaitu diketahui atau dicurigai, perdarahan seluruh genital yang tidak terdiagnosis, dan penyakit arteri Berta pada masa lalu atau saat ini, begitu ya Bu ya. Efek sampingnya dari mengkonsumsi pil mini ini yaitu amenorrea, tidak terjadi perdarahan, dan yang kedua perdarahan tidak teratur atau spotting. Dan cara penggunaannya yaitu ibu harus mengkonsumsi pil ini tiap hari pada waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan 3 jam, begitu ya Bu ya. Lalu yang ketiga ada suntik kombinasi atau 1 bulan. Ini ya Bu ya. Ini adalah contoh gambar dari suntik kombinasi 1 bulan. KB suntik 1 bulan menggunakan kombinasi hormon progesteron dan estrogen sehingga dikenal pula dengan nama yaitu KB kombinasi ya Bu ya.
Cara kerja KB kombinasi yaitu menekan ovulasi dan membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, begitu ya Bu ya. Keuntungannya yaitu resiko terhadap kesehatan sangatlah kecil. Yang kedua, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri dan tidak diperlukan pemeriksaan dalam rahim ya Bu ya. Lalu kekurangannya yaitu perubahan pola haid. Ibu nanti bisa mengalami mual, sakit kepala dan nyeri payudara yang ringan ya Bu ya. Lalu selanjutnya kekurangannya yaitu ketergantungan pada pelayanan kesehatan. Dan untuk kontraindikasinya yaitu kehamilan dan riwayat kanker payudara, begitu ya Bu ya. Efek samping untuk suntik KB ini yaitu yang pertama amenorrea, yang kedua mual atau pusing atau muntah, bahkan pendarahan atau perdarahan bercak atau sputting, begitu ya Bu ya. Lalu yang keempat ada suntik progestin atau suntik 3 bulan. Ini ya Bu ya. Ini contoh dari obat-obatan yang akan dimasukkan ke dalam suntikan yang untuk ibu konsumsi nanti dengan cara suntik ya Bu ya. Suntik progestin merupakan kontrasepsi suntikan yang berisi hormon progesteron dan ada 2 jenis ya Bu ya. Di sini yang pertama adalah depo medrokosiprostrogen asetat atau depo provesra. Di sini terdapat 150 mg DMPA setiap 3 bulan sekali secara intramuskuler. Jadi ibu harus mengkonsumsinya setiap 3 bulan sekali ya Bu ya. Lalu yang kedua ada NET-EN atau norethindrone emanthea. Di sini ada 200 miligram ya Bu setiap 2 bulan sekali secara intramuskuler, yaitu dengan cara suntik vena gitu ya Bu ya. Dan cara kerjanya yaitu mencegah ovulasi. Yang kedua lendir serviks menjadi kental dan sedikit melendir gitu ya Bu ya. Mungkin mempengaruhi kecepatan transfer ovum di dalam tuba Fallopi begitu ya Bu. Lalu ada keuntungan dan efek samping dari pengonsumsian suntik ini ya Bu ya. Keuntungannya yaitu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang kedua tidak berpengaruh pada ASI juga. Lalu untuk efek samping dalam penggunaan suntik progestin yaitu pendarahan atau bercak-bercak pada vagina ya Bu ya. Lalu keterbatasannya yaitu perubahan dalam pola perdarahan haid dan perdarahan bercak tak beraturan pada awal pemakaian pada wanita ya Bu ya, sebagian besar seperti itu. Lalu penambahan berat badan kurang lebih 2 kilo dan itu hal yang biasa ya Bu ya dialami oleh ibu yang menggunakan suntik. Lalu kontraindikasinya yaitu hamil. Yang kedua perdarahan abnormal atau pendarahan abnormal pada uterus. Lalu selanjutnya ada implan ya Bu. Implan ini disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Alat kontrasepsi implan adalah kontrasepsi yang diinsersikan tepat di bawah kulit dan dilakukan pada bagian dalam lengan atas atau di bawah siku melalui inisis tunggal dalam bentuk kipas, begitu ya Bu ya. Dan cara kerja implan yaitu menebalkan mukus serviks sehingga tidak dapat melewati sperma. Perubahan terjadi setelah pemasangan implan ya Bu ya. Untuk keuntungan yaitu sangat efektif dan berdaya kerja hingga 3-5 tahun. Begitu dilepas, fertilitas cepat kembali, tidak mengganggu ASI dan dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan ibu ya Bu. Di sini saya akan memberikan contoh dari implan. Ini alat kontrasepsi bawah kulit ya Bu. Iya. Ini. Ya, dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan ibu jika ingin hamil lagi begitu ya Bu ya. Dan kerugiannya yaitu suntik KB implan harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang teliti. Dan juga lebih mahal, sering timbul perubahan haid, efek minor seperti sakit kepala dan tumbuh jerawat pada wajah begitu ya Bu ya. Lalu efektivitas yaitu menurun bila menggunakan obat-obat tuberkulosis atau obat epilepsi dan terjadi kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi per 100 perempuan per tahun begitu ya Bu ya. Dan untuk cara penggunaannya yaitu penggunaan implan harus dilakukan oleh ahli seperti dokter kandungan atau bidan begitu ya Bu. Implan akan dimasukkan ke bawah kulit. Nah, ini ya Bu ya contohnya. Akan
dimasukkan ke bawah kulit pada sisi sebelah dalam lengan atas sebelum dipasang. Begitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya selain KB implan ada juga KB IUD ya Bu ya. Nah ini contoh dari KB IUD yang ini ya Bu ya. Iya. Nah IUD adalah alat polietilen kecil dan tembaga yang memiliki berbagai bentuk ukuran dan dimasukkan ke dalam uterus, begitu ya Bu. Dan cara kerja IUD yaitu endometrium mengalami transformasi yang irreguler, epitel atrofi sehingga mengganggu implementasi, mencegah adanya pembuahan dengan mengeblok bersatunya ovum dan sperma, dan mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi atau menonaktifkan sperma, begitu ya Bu ya. Efektivitas dari KB IUD ini yaitu penggunaan berlangsung lama dan beberapa efektif selama 10 tahun, begitu ya Bu. Untuk kekurangan yaitu yang pertama, efek samping umum. Perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Haid lebih lama dan banyak, perdarahan atas puting, saat haid lebih sakit dan nyeri ya Bu ya. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu hamil, penyakit radang panggul akut dalam 3 bulan gitu ya Bu. Terus untuk efek sampingnya yaitu nyeri pada waktu pemasangan, kejang rahim, nyeri pelvik, dan bahkan bisa pingsan ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada KB tubektomi ya Bu ya. Nih, ini adalah contoh gambar KB tubektomi. KB tubektomi yaitu tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mengalami kehamilan lagi, begitu ya Bu. Cara kerjanya yaitu dengan menutup atau oklusi tuba fallopi atau pengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga spermatoza tidak dapat bertelur lagi, begitu ya Bu. Dan keuntungan dari KB tektomi ini yaitu sangat efektif, permanen, dan dapat berfungsi secara efektif dengan segera, begitu ya Bu. Untuk kekurangannya yaitu biaya awal mahal, tidak melindungi terhadap IMS, dan resiko kehamilan ektopik bila prosedurnya gagal, begitu ya Bu. Untuk kontraindikasi yaitu yang pertama keseimbangan dari salah satu pasangan, yang kedua masalah hubungan, dan yang ketiga penyakit psikiatrik ya Bu ya. Lalu indikasi tubektomi yaitu untuk kontrasepsi mantap permanen bagi wanita yang ingin mengakhiri fertilitasnya secara irreversibel atas dasar keinginannya sendiri ya Bu ya. Dan efek sampingnya yaitu beberapa diantaranya meliputi rasa nyeri pada luka operasi, merasa lelah, dan ibu bahkan bisa merasa pusing, sakit atau kram perut, nyeri pada bahu, serta perutnya bisa kembung, begitu ya Bu. Dan dokter akan memberikan obat pereda sakit untuk mengatasinya, begitu ya Bu ya. Dan Oh, jadi begitu ya Bu Jidan? iya Bu. Tapi jika ibu merasa ragu mengenai kontrasepsi apa yang sebaiknya ibu gunakan, maka sebaiknya ibu konsultasi secara langsung dengan dokter spesialis kandungan, begitu ya Bu, agar mendapat anjuran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu sekarang. Nah, jadi ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi. Baik, pemeriksaan fisik telah saya lakukan dan penjelasan saya telah saya sampaikan kepada ibu. Selanjutnya yang terakhir saya akan memberitahukan hasil dari pemeriksaan saya yang tadi ya Bu ya. Baik, di sini dengan Nyonya N, usia 31 tahun, dan ibu sudah mempunyai anak laki-laki berusia 2 bulan ya. Oke, alamatnya Mojoswono. Lalu untuk data pemeriksaannya tadi tekanan darah ibu normal ya, 120/800 mmHg, dan untuk nadinya 80 kali per menit. Lalu respirasinya ibu 24 kali per menit, dan tadi suhu ibu 36,5 derajat Celcius. Itu ya Bu ya. Dan tadi hasil anamnesis, ibu mengatakan bahwa ibu sedang menyusui secara eksklusif. Dan ibu belum pernah mengalami keguguran kan ya Bu ya. Oke, baik, kalau begitu sudah selesai ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Baik, kalau begitu saya cukupkan saja ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila nanti ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa datang kembali ya. Baik Bu. Baik, kalau begitu permisi ya Bu. Baik Bu. Terima kasih.